Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan ini adalah TikTok High School. Kalian pernah ke tempat wisata gak sih? Gue yakin pernah semua ya. Dan kalau kalian sadar, pasti sadar sih, harga kuliner di tempat wisata tersebut dimanapun pasti lebih tinggi ketimbang di tempat yang biasa, misalkan di warung atau di pinggir jalan. Ambil contoh aja nih, yang semua tempat wisata tuh ada. Kita ambil contoh Aqua deh. Aqua yang misalkan di minimarket itu harganya cuma 2.000, 3.000, di tempat wisata bisa sampai 10.000, ya nggak? Paling murah mungkin 7.000 lah. Kalau dingin mungkin lebih mahal lagi. Ada yang sampai segitu. Belum lagi kalau misalkan beli pop mie, beli Indomie, apalah itu pasti harganya lebih tinggi. Gua pribadi ngerasa, oh ya udah mungkin karena pajaknya di sana lebih tinggi, atau emang biaya transportasinya, mobilisasi, angkut barangnya ini dan sebagainya. Gue paham di situ. Nah, belakangan ini di TikTok lagi dihebohkan dengan cerita dari Mbak nih. Dia liburan ke Jogja dan dia curhat tentang masakan di Jogja, bukan masakan ya, dengan harga makanan di Jogja. Gitu. Mungkin mbak-mbaknya juga mikir, pasti lebih mahal ketimbang di tempat yang biasa, di tempat pinggiran jalan. Soalnya dia jalan di Malioboro kan, makan dia di Malioboro. Dia paham tuh, cuman mungkin nganggapnya terlalu komersil. Nih, lu tonton dulu deh, baru komen. Hai semuanya, sekarang aku lagi di Jalan Malioboro. Terus di pinggiran jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar. Yang kita kenal kan Yogyakarta itu harganya, makanannya murah-murah gitu. Tapi nyatanya terlepas ini dari tempat wisata, kota wisata, apa daerah wisata, daerah turis, menurut gue rada gimana ya, harga-harganya itu ya oke lah untuk menunya. Misalnya lele 20.000 belum sama nasi, ya udah oke sama nasi biasanya 4.000 5.000 nggak sih, dan ya oke lah misalnya nasi paling mahal 7.000. Ternyata guys, biasa kita makan pecel lele kan, pecel lele tuh harusnya udah ada lalap, betul udah lalap. Ternyata kita mau pesen lalap itu nambah 10.000 lagi. Jadi menurut gue nggak tahu ini gue yang terjebak di satu tempat atau emang semuanya kayak gini, gue nggak tahu. Dan gue juga nggak mau nyebut lah, pokoknya di deretan ini. Kenapa kapitalis banget? Halo, gitu. Parah. Jadi buat kalian viewers gue orang Jogja, coba kasih tahu kenapa makan di daerah sini tuh harganya suka nggak sesuai. Nah, lu udah nonton kan? Pasti ada yang pro sama kontra ya dengan mbak-mbak ini. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang sekarang kan lagi banyak ini ya, pandemi ya. Gua rasa emang wajar sih ada kenaikan harga, atau ya pokoknya harganya gak semurah yang kita bayangin. Itu aja dulu ya. Tapi di satu sisi sebagai pembeli, itu gue ngerasa berlebihan gak sih, kayak lalap sama sambal doang dipisah dengan harga 10.000 gitu. Lu kalau ke Ampera juga gak akan dipisah gitu. Dipisah gak sih? Gak akan dipisah. Kalaupun dipisah juga harganya gak akan, ayolah 10.000 gitu. Dan lu mungkin pelayanannya atau tempatnya gak akan sebagus di Ampera atau di mana yang resto-resto gitulah. Gue paham emang kondisi sekarang lagi sulit, tapi gue ambil sudut pandang si mbak-mbaknya ya. Gue ngedukung si mbak-mbaknya gini, karena penjual sekarang itu banyak yang matok harga seenaknya. Anggap aja lu misalkan ke Jawa, lu ke Malioboro, lu ngomong pakai bahasa Indonesia, dan penjual itu pasti nganggap, oh ini turis nih, turis lokal, yang mana dia nggak akan tahu harga asli. Atau misalkan, ya udahlah, mikirnya ini lagi liburan, gue lagi banyak duit, gue nggak masalah ngeluarin berapapun buat makan. Itu mungkin yang ada di pikiran si penjualnya. Cuman ada beberapa penjual yang matok harga tuh nggak kira-kira. Sebenarnya kasus ini tuh nggak cuman sekali dua kali. Gue pernah baca juga sih, ada yang makan lesehan aja itu bisa sampai hampir 1 juta dan sebagainya. Lesehan loh ya, bukan di tempat resto dan sebagainya. Itu banyak sih kasus, gue pernah baca, gue pernah dengar gitu.
Jadi buat mbak-mbaknya, ya selamat liburan aja lah ya mbak ya. Nikmatin aja liburannya, yang udah ya udah, pelajaran juga bagi kita, dan semoga bisa saling mengerti lah ya antara penjual dan pembeli. Nggak apa-apa dinaikin harganya, tapi jangan asal gitu kali ya.